Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan. Kita lanjut materi kita pekan ketiga ini di bagian terakhir. Kita akan melihat model Astagatra sebagai model dari ketahanan nasional bangsa Indonesia. Ini tugas dari anggota kelompok 5. Mudah-mudahan Anda bisa memberi masukan dari tugas-tugas yang Anda buat. Nah, kalau kita bicara model Astagatra, Asta itu kan 8. Gatra itu bidang-bidang kehidupan gitu. Aspek-aspek ya. Nah, kalau kita bicara definisinya bahwa model Astagatra itu adalah perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya, di mana terdiri atas 2 aspek. Ada Trigatra, kehidupan alamiah, dan ada aspek Pancagatra, kehidupan sosial. Jadi Trigatra berarti 3 gatra. Kemudian Pancagatra berarti 5 gatra. Nah, yang mana itu Trigatra? Inilah nanti yang kita akan bahas pekan-pekan berikutnya, pekan keempat dan seterusnya sampai pekan ke-7. Kita mau analisis SWOT itu. Kekuatannya, kelemahannya, ancaman dan peluangnya. Kalau bicara aspek Pancagatra ada 3, ada letak geografi, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Sementara Pancagatranya aspek sosialnya ini 4, ada 5. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi apa namanya 5 hal. Nah, ini tentu semuanya dia akan mendapatkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, tapi tentu bangsa negara ini harus punya kekuatan, keuletan, ketangguhan, dan kemampuan menghadapi itu. Ya. Nah, kalau kita bicara ancaman, ini kan 4 hal ini berbeda definisinya ya. Jadi kalau kita bicara ancaman, berarti ancaman itu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politis. Itu kalau ancaman. Kalau tantangan, tantangan itu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Misalnya ada orang yang menantang kita, ya, menantang kita untuk presentasi, menantang kita untuk bermain bola, berarti itu adalah menggugah kemampuan. Kita tertantang berarti kemampuan kita tergugah untuk membuktikan diri ya. Kalau ancaman itu ya misalnya awas kalau di tengah jalan saya temukan saya akan tikam misalnya, itu kan ada ancaman. Ya, misalnya kalau ada kapal yang datang melanggar batas wilayah maka akan ditenggelamkan. Nah, itu ancaman. Kemudian hambatan, hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Hambatan. Dan itu bisa internal. Locus of control-nya internal, ya. Sementara kalau gangguan itu dari luar. Hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, kalau ancaman tadi itu konsepsional. Jadi ancaman itu aktif ya, dan itu ya harus segera diatasi. Ya. Kemudian selanjutnya kita bicara 4K atau K4 ya. Jadi kalau kita bicara ulet, dari kata ulet ini keuletan berarti liat, tidak mudah patah atau putus asa. Bangsa yang coba lihat kalau misalnya ada kontestasi, ada pertandingan, ada event-event bulu tangkis misalnya, kita lihat itu ada pemain-pemain itu yang sebenarnya secara teknis dia kalah, tapi karena dia punya semangat, dia punya keuletan, dia bisa mengalahkan yang punya skill. Karena apa? Dia pantang menyerah, jatuh bangun gitu ya. Jadi dia berusaha terus dengan giat dan keras, kemampuan serta menggunakan
kemauannya, dia keras kemauan, dia mau betul, ada kemauan, ada jalan kan biasa begitu. Serta menggunakan segala kecakapannya untuk mencapai suatu maksud. Nah, sementara kalau kita bicara tangguh, tangguh itu kuat, sukar dikalahkan, kukuh, tidak lembek atau lemah, dia handal, dia tahan, tabah. Nah, itu kata-kata tangguh itu afiliasinya. Kemudian kalau bicara kemampuan, ini kan kualitas diri atau masyarakat atau bangsa yang mana dia menunjukkan kemampuan, dia sanggup, dia cakap di dalam mengabsorpsi dampak lingkungan atau tantangan untuk kemudian diatasi. Dia nampak pada kompetensinya, tampak pada skillnya, tampak pada knowledge-nya bahwa dia bisa, dia sanggup, dia mampu. Ya. Kemudian kalau kita bicara kekuatan, itu kualitas diri atau masyarakat bangsa yang menunjukkan bahwa dia mampu berbuat sesuatu. Dia memiliki kekukuhan, ya, sebagaimana yang dipersepsikan dari luar oleh pihak lain. Jadi tangguh, ini orang tangguh ini. Dia punya kekuatan ini, ada kekuatannya. Nah, sementara kalau kemudian kita bicara kemampuan, berarti ya ada kesanggupan yang diperlihatkan oleh orang tersebut, oleh bangsa tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ini kita bicara ini tugasnya ini anggota kelompok 6. Nah, kita bicara tentang ketahanan nasional berlapis. Karena ini kan nasional, ini kan bangsa luas itu kan apa namanya luas cakupannya. Tentu ada tahapan-tahapannya. Sama juga dalam konteks tingkatan pemerintahan ya. Ada pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, ada pemerintah kabupaten, pemerintah kota, lalu pemerintah provinsi, lalu ada pemerintah pusat. Jadi ya tentu itu harus ditata, dijaga, diperbaiki, dikembangkan mulai dari lingkup yang terkecil itu tentu. Nah, kalau kita bicara konsep ketahanan nasional berlapis ini tentu dimulai dari ketahanan diri. Bagaimana individu-individu, bagaimana manusia-manusia Indonesia itu memiliki ketahanan diri. Lalu kemudian masuk pada ketahanan keluarga sebagai organisasi terkecil. Lalu masuk ketahanan wilayah, ya, di tingkat RT RW, lingkungan, ya, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten. Nah, lalu masuk tingkat regional, tingkat regional. Lalu masuk pada ketahanan nasional. Jadi ini akumulasi sebenarnya. Akumulasi kan ini tadi katakan integral ya. Dia komprehensif. Jadi apa yang terjadi di daerah lain itu bisa jadi berdampak bagi Indonesia secara keseluruhan. Kalau ada kekacauan di Papua, itu bisa jadi isu internasional dan Indonesia secara keseluruhan bisa merasakan dampaknya ya. Jadi kalau kita bicara ketahanan diri, ketahanan individu, bahwa ini kan konsep nasional berlapis ini sebagai sebuah kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan yang berlapis di bawahnya. Nah, jadi bermula dari adanya ketahanan individu sampai pada ketahanan nasional. Nah, kalau bicara ketahanan individu ya, bahwa ya tentu kita bicara tentang ya pribadi itu merupakan kondisi dinamis. Penampilan seseorang itu mengisyaratkan ada ketangguhan. Dari sehat ya, dari tubuh yang sehat ada apa? Ada jiwa yang sehat. Bahwa ya bagaimana kemudian kepribadian ini dikembangkan, pribadi-pribadi bangsa yang taat hukum, pribadi-pribadi bangsa yang kemudian mewujudkan kepribadian yang baik, ya, berbahasa yang baik, berkata, bersikap, berperilaku. Nah, itu kan perlu. Jadi kan nampak itu. Jadi bagaimana kemudian pribadi-pribadi itu ya beriman dan bertakwa sesuai agama dan kepercayaannya, ada rasa cinta tanah air, ada rasa rela berkorban, ya, tidak melakukan tindak-tindak kriminal, tidak melakukan pelanggaran hukum, ya, utamanya misalnya pelanggaran lalu lintas, taat pajak, macam-macam lah. Ada harmoni antara hak dan kewajiban, tidak hanya mementingkan hak saja. Nah itu tuh. Nah biasanya itu diperlukan stimulan pendidikan karena harapannya tentu dengan pendidikan yang baik ya dia bisa menunjukkan pribadi yang baik gitu.
Walaupun ya kita tahu bahwa pelaku kejahatan itu kadang juga orang berpendidikan ya. Jadi tidak sejalan antara apa yang diketahui dengan apa yang dia lakukan. Karena mungkin ada motif yang mana itu lebih dominan mempengaruhi dirinya dalam berperilaku. Sama dengan orang merokok. Merokok itu biasanya ada dokter juga merokok. Nah, itu masalah besar juga itu ya. Padahal pengetahuan kesehatannya mumpuni dan pasti lebih baik gitu. Kemudian selanjutnya keluarga. Nah ini mulai ini fungsi-fungsi sosial keluarga itu mulai hilang ya. Bahwa sebenarnya keluarga lah yang menjadi menjadi benteng pertahanan awal ya. Nah, di mana di situ ada ibu rumah tangga, ada ibu-ibu. Jadi makanya ibu-ibu itu lah menjadi tiang-tiang kokohnya negara karena ya, dialah yang menjadi penjaga generasi bangsa. Ya, makanya ya laki-laki sebagai kepala rumah tangga menjadi penjaga pilar-pilar bangsa gitu ya. Nah ini mulai hilang. Jadi banyak yang kemudian ya mungkin karena ya ada yang bercerai atau kemudian ada yang kemudian sibuk bekerja satu sama lain ya. Nah, ini kan jadi masalah sehingga ya fungsi-fungsi keluarga tidak jalan. Ya kalau misalnya keluarga itu berjalan dengan baik, ya begal, ya narkoba itu bisa penyalahgunaannya bisa diatasi seharusnya ya. Karena apa? Ya tentu harus ada diupayakan ya kondisi yang kondusif lah, atmosfer yang kondusif dalam lingkungan keluarga itu. Nah, karena ya tentu keluarga itu punya banyak fungsi sosial, bukan hanya fungsi biologis ya, tapi di situ ada fungsi protektif, ada fungsi ekonomi, ada fungsi edukasi, ada fungsi sosialisasi, afeksional, religius, pengendalian sosial utamanya. Nah, jadi sebenarnya ya keluarga lah yang harus menjadi benteng awal ketahanan nasional itu. Sehingga ya dari situlah diajarkan tentu nilai-nilai, norma, moral, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah wilayah. Jadi meliputi ketahanan domisili, ketahanan organisasi, tempat kita berkarya, ketahanan usaha, tempat kita berusaha. Jadi ya tentu bagaimana itu berjalan dengan baik. Ada iklim usaha yang sehat, monopoli, monopsoni, eksploitasi itu jauh dari kehidupan wilayah kita ya. Ada harmoni antara tetangga, antara jamaah dalam sebuah masjid atau dalam gereja dan seterusnya. Itu ketahanan wilayah. Kemudian ada ketahanan regional. Ini kaitannya dengan kabupaten, kota, provinsi ya, pelaksanaan otonomi daerah. Ini seharusnya bisa mempercepat kesejahteraan, yang kemudian mendekatkan rakyat dengan pemerintahnya, sehingga pelayanan bisa menjadi adil, pembangunan bisa mesejahterakan, pemberdayaan bisa melahirkan kemandirian, pengaturan bisa melahirkan ketertiban. Kan itu fungsi-fungsi utama yang harusnya pemerintah sudah bisa wujudkan. Jadi sekali lagi bahwa ya perlu ada tahapan, jadi tidak langsung dimuara, tapi ya ada hulu, ada hilir yang perlu diolah, dimanage dengan baik oleh negeri ini sehingga bisa melahirkan ketahanan nasional yang tangguh. Ya, kira-kira itu materi kita pekan ini. Silakan ditambahkan, mudah-mudahan bisa bernilai ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ada waktu untuk berdiskusi kaitannya dengan materi kita.